Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dasar-dasar tentang metode penelitian. Nah, khususnya pada penelitian kualitatif. Mungkin kalian sudah pernah mengetahui beberapa hal di sini saat mempelajari metpen kuantitatif. Yang akan kita bahas hari ini adalah pengantar penelitian, tujuan penelitian kualitatif, karakteristik penelitian kualitatif, dan perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Yang pertama, tentang pengantar penelitian. Buat apa sih penelitian itu? Bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan? Lalu, apa sih yang disebut penelitian? Ciri-cirinya penelitian itu ilmiah bagaimana, dan sistematikanya bagaimana. Yang pertama, tentang sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu ada beberapa. Kalian seusia sekarang ini pasti sudah banyak sekali mengetahui tentang banyak hal. Mulai dari pengetahuan yang sederhana untuk survive, misalnya cara untuk memasukkan makanan ke dalam mulut, atau bagaimana menjaga kebersihan tubuh, sampai bagaimana cara untuk mengambil uang melalui ATM, bagaimana cara mempertahankan pertemanan atau hubungan romantis, bagaimana caranya PDKT, bagaimana caranya menghadapi dosen, dan sebagainya. Ada beberapa sumber pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan dari tradisi. Pengetahuan dari tradisi ini adalah pengetahuan yang dianggap benar karena selalu benar. Biasanya menurut pengalaman, pakai cara ini tuh cocok. Pakai cara ini tuh manjur seperti itu. Biasanya pengetahuan yang sumbernya dari tradisi itu tertuang bentuknya itu sebagai mitos-mitos atau kebiasaan-kebiasaan. Nah, coba mitos apa yang kalian percaya sampai sekarang? Dan kira-kira apakah mitos itu benar atau tidak? Kemudian, sumber pengetahuan yang kedua berasal dari intuisi. Intuisi ini adalah kita bisa mengetahui tentang suatu hal karena perasaan kita mengatakan bahwa hal itu benar, atau bahwa supaya bisa melewati permasalahan ini lebih baik kita melakukan hal yang seperti ini gitu. Pernah nggak kalian mendapatkan keberhasilan atau kalian bisa terselamatkan akibat intuisi kalian atau intuisi orang-orang di sekitar kalian? Nah, biasanya intuisi ini adalah keyakinan tapi tidak bisa dibuktikan secara kuat. Apakah kepercayaan itu, apa yang kalian percayai, itu benar atau tidak? Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan berasal dari otoritas. Otoritas di sini adalah expert. Tidak harus otoritas itu sifatnya dari yang berkuasa di wilayah itu, tapi adalah yang menguasai bidang itu. Biasanya sumber pengetahuan dari otoritas ini didapatkan dari pengikut sebuah perkumpulan atau seseorang yang loyal pada pimpinannya, atau siapapun yang memang percaya terhadap expert ini, orang yang ahli di suatu bidang. Misalnya kita percaya pada dokter. Nah, dokter itu kan dianggap ahli untuk menyembuhkan penyakit. Sehingga apapun kata dokter itu dipercayai. Dokter bilang, oh obatnya ini aja. Maka
kalian habiskan obatnya, kalian konsumsi obatnya. Ketika dokter bilang sepertinya lifestyle-nya harus diubah supaya tidak sakit seperti ini, maka kalian mengubah lifestyle kalian, misalnya makan tepat waktu, atau tidur cukup, atau makan makanan bergizi dan sebagainya. Nah, itu adalah sehingga kalian tahu penyebab penyakitnya apa dan bagaimana cara menyembuhkannya. Jadi, jika kalian menemui masalah seperti itu di masa yang akan datang, kalian bisa, oh oke, saya sakit seperti ini kira-kira karena asal muasalnya dari mana nih? Apakah karena kurang tidur di waktu UAS, jadinya sering begadang, atau karena terlambat makan, atau karena yang lainnya. Itu adalah pengetahuan dari otoritas. Lalu yang ketiga ada pengetahuan berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini biasanya sulit untuk dipatahkan, sulit untuk di counter gitu. Kayak nggak mungkin, masa itu bener lah. Saya nih yang melakukan sendiri, saya nih yang berhasil sendiri. Jadi sehingga sulit untuk di deny gitu ya. Nah, masalahnya pengalaman pribadi itu kan kasuistik dan masing-masing orang itu kan karakteristiknya bisa berbeda, modalnya bisa berbeda, kemampuannya, skillnya itu berbeda, sehingga bisa jadi cara yang berhasil di satu orang tidak akan berhasil di orang yang lain. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya dari pengalaman pribadi ini sifatnya tidak bisa digeneralisasi. Kemudian yang kelima adalah sumber pengetahuan dari dari penalaran logis. Penalaran logis itu cara yang paling kuat untuk mendapatkan pengetahuan. Dengan catatan logika berpikirnya benar dan setiap logika harus didasari dengan bukti-bukti yang kuat. Misalnya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Atau kalau saya lapar maka saya makan. Itu kan secara logika benar. Kalau kita berlogikanya benar. Nah, kalau misalnya pernah nggak kalian diputusin, kita kayaknya harus putus deh. Kenapa kok kamu mau putus dari aku? Karena kamu terlalu baik. Jadi mendingan kita putus aja. Nah, kalau seperti itu sesuai dengan logika atau enggak? Bukannya kalau kamu baik, maka justru harus dipertahankan, bukan diputusin gitu kan. Nah, kalau ada yang putus dengan pacarnya dengan cara seperti itu, berarti dipertanyakan tuh logikanya kayak gimana. Sehingga itu mungkin bisa jadi alasan buat kalian untuk segera move on, karena orang seperti itu yang logikanya dipertanyakan tidak perlu untuk dipertahankan. Kemudian sumber pengetahuan yang keenam ada yang namanya empirisme. Empirisme ini adalah mengukur kebenaran menggunakan alat-alat yang memperpanjang fungsi indera. Seperti ya di psikologi ini ya, jiwa itu kan nggak kelihatan. Sehingga gimana caranya supaya bisa dilihat, supaya bisa didengar, digenggam dan sebagainya. Sehingga instrumen-instrumen dalam psikologi memang tujuannya untuk mengempiriskan dari jiwa itu, kayak misalnya tes IQ, apakah volume otak bisa nggak diukur, volume otak bisa diukur karena bisa menggunakan MRI, CT scan dan sebagainya, tapi kecerdasan bisa nggak diukur. Nah, orang-orang psikologi berusaha untuk mengukur kecerdasan yang nggak kelihatan, konsepnya begitu abstrak gitu kan. Sehingga orang psikologi menciptakan tes-tes kecerdasan, tes-tes intelijensi. Nah, itu empirisme. Berikutnya ada yang terakhir adalah sumber pengetahuan dari saintifik, dari sains. Sains ini menggabungkan antara empirisme dan penalaran, yaitu menguji hasil-hasil logika secara empiris. Sehingga apakah
logikanya itu bisa terbukti atau tidak. Apakah bukti-bukti di lapangan yang terlihat ini bisa mendukung dari logika itu atau tidak. Nah, itu tadi ada 7 sumber pengetahuan. Berikutnya ada tujuan dari ilmu. Kalian sebelumnya sudah pernah ya mengetahui tujuan dari ilmu. Kalau kalian ada di kelas saya beberapa kali, maka kalian pasti ya sudah tahulah tujuan ilmu apa. Karena saya beberapa kali memberikan saat pengantar, biasanya saya memberikan tujuan ilmu itu apa. Uh, ada menjelaskan, ada memprediksi, ada mengendalikan, merekayasa, dan menyelesaikan permasalahan. Yang mana semua tujuan ini hasil akhirnya adalah untuk uh, mencapai kesejahteraan dari masyarakat. Kemudian, gimana sih cara kita untuk mencapai tujuan dari ilmu itu? Yes, tentu saja. Kita harus melakukan riset karena kita nih sebagai akademisi ya, yang bisa kita lakukan untuk membantu eh, mencapai kesejahteraan masyarakat itu ya apalagi selain melakukan riset, membuktikan logika-logika, menyelesaikan permasalahan-permasalahan bagi kita itu adalah dengan melakukan penelitian. Dari penelitian itu kita bisa mendapatkan bukti-bukti yang empiris yang bisa mendukung atau menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul. Penelitian itu apa sih? Penelitian adalah proses telaah sistematis yang melibatkan pengumpulan data, mendokumentasikan informasi-informasi kritis, melakukan analisis dan interpretasi dari data yang sudah dikumpulkan, yang mana kesemua itu menggunakan metodologi atau metodologi-metodologi yang tepat, yang sesuai dengan bidang keilmuan tertentu. Misalnya, kalau di psikologi, maka pendekatan-pendekatannya seperti apa? Kalau di ilmu hukum seperti apa? Kalau di uh, ilmu eksak, ilmu alam itu cara-caranya seperti apa? Itu kan tergantung metode masing-masing yang harus sesuai dengan masing-masing bidang ilmunya. Atau menurut Kowalczyk tahun 2013, penelitian adalah telaah yang mendetail dan berhati-hati terhadap permasalahan spesifik atau concern atau isu-isu menggunakan metode-metode yang saintifik. Nah, kalau kalian mendefinisikan penelitian seperti apa? Nah, ini ada statement lain. Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi validitas dari sebuah hipotesis atau menggunakan kerangka berpikir interpretif, yang mana tujuannya untuk menyusun keilmuan-keilmuan yang substantif atau temuan-temuan yang substantif kemudian dibagikan sesuai cara-cara yang tepat sehingga bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan lain terkait temuan penelitian kita. Nah, kalau berdasarkan definisi ini atau statement ini ya, memang penelitian itu tujuannya supaya untuk menemukan penelitian baru. Supaya memang keterbatasan penelitian kita itu untuk diselesaikan
oleh peneliti yang lain. Nah, sehingga kita juga sebagai peneliti akan lebih mudah atau lebih baik jika menjawab atau mencari permasalahan penelitian itu dari penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Bagaimana sebuah penelitian dapat disebut sebagai penelitian yang sistematis? Ada dua telaah. Yang pertama, penelitian itu harus direncanakan secara terstruktur sebelum dimulai. Harus direncanakan, harus sudah jelas mau ke arah mana penelitian ini. Kita itu maunya apa sih? Gak bisa kita ujuk-ujuk, gak bisa kita tiba-tiba langsung melakukan penelitian gitu, tiba-tiba mengumpulkan data, tiba-tiba menulis laporan. Itu gak bisa. Harus ada tujuannya apa penelitian ini, kita maunya kayak gimana. Kemudian, penelitian yang akan kita lakukan ini harus menggunakan metodologi atau metodologi-metodologi yang sifatnya empiris dan sistematis. Keywordnya di sini adalah metodologi yang sistematis. Jadi, itu tadi, bukan tiba-tiba melakukan, tapi harus ada tahapan-tahapan tertentu untuk merencanakan, melakukan, dan menyelesaikan penelitian kita. Berikutnya di sini ada alur dari penelitian. Alur penelitian ada yang namanya diawali dari konflik. Konflik, apa yang berkonflik? Bisa banyak hal. Konflik ide atau konflik problem, permasalahan-permasalahan, atau konflik antara teori dan kenyataan di lapangan. Ada gap antara teori, kondisi ideal, dan di lapangan itu seperti apa. Kemudian setelah jelas permasalahannya apa, dilakukan kajian teori. Setelah ada kajian teori, dibuat hipotesisnya, jika itu penelitian kuantitatif, atau tidak perlu ada hipotesis jika itu penelitian kualitatif. Kemudian ada rancangan penelitiannya, ada pengumpulan data, ada kesimpulan atau analisis data, kemudian pembahasan dari analisis data itu, dan dikembalikan lagi di teorinya, temuannya apa, apakah sesuai dengan teori, idealnya bagaimana, kalau sesuai, apa faktor-faktor yang bisa memenuhi atau mendukung kondisi itu sesuai ideal, sesuai teori. Atau kalau tidak sesuai teori, apa faktor-faktor yang membuat kondisi mereka itu jauh dari teori. Itu. Nah, teori rekonsepsi ini hasilnya bisa jadi dasar penelitian lainnya atau evaluasi terhadap teori itu sendiri. Berikutnya tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu apa sih? Tadi kan sudah agak panjang ya penjelasan tentang penelitian itu sendiri. Sedangkan kalau penelitian kualitatif itu apa? Kita bicara lebih spesifik ya di sini ya. Menurut penelitian menurut definisi dari Hanurawan 2012, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan makna subjektif suatu objek fenomena psikologi berdasarkan sudut pandang partisipan penelitian. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa keywordnya adalah mengungkap makna yang sifatnya subjektif, makna subjektif, berdasarkan sudut pandang partisipan penelitian. Bukan berdasarkan sudut pandang peneliti, tapi berdasarkan sudut pandang partisipan. Bukan berdasarkan sudut pandang data juga. Berikutnya kita bahas tujuan penelitian kualitatif.
Nah, kalian mungkin sudah menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Nah, ini ada beberapa tujuan, mungkin kalian menemukan kesamaan juga bahwa sebetulnya tujuan dari penelitian kualitatif itu ya kurang lebih seperti inilah. Tujuannya untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena perilaku, atau supaya kita bisa memahami alasan-alasan perilaku-perilaku manusia itu muncul, atau seperti tadi definisinya, tujuannya untuk menggali makna atau value. Kita jadi tahu value apa saja yang dimiliki oleh individu berdasarkan sebuah fenomena, atau itu tadi mendeskripsikan, lagi-lagi mendeskripsikan ya. Jadi kalau misalnya disimpulkan ya dari sini ya, tujuan penelitian kualitatif itu mendeskripsikan, untuk memahami, dan untuk mengetahui makna di balik perilaku atau interaksi atau pola-pola perilaku dari individu terkait fenomena tertentu. Apakah kalian menemukan tujuan yang lain selain tujuan yang ini? Berikutnya ada karakteristik penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini yang pertama menggunakan setting natural. Ya, berarti kalau penelitian di kuantitatif, bisa jadi penelitian itu atau subjek penelitian itu dimanipulasi lingkungannya atau dimanipulasi keadaannya, sehingga yang muncul perilakunya adalah perilaku-perilaku yang sesuai dengan keinginan dari penelitinya, bukan keinginan dari subjek penelitiannya. Nah, kalau kalian ingat-ingat lagi, tujuan dari penelitian kualitatif tadi itu apa? Nah, itu sangat berkaitan dengan setting penelitiannya seperti apa. Kemudian yang kedua karakteristiknya adalah peneliti sebagai instrumen kunci. Instrumen penelitian, misalnya dalam hal ini bentuknya sebagai pedoman wawancara atau pedoman observasi atau checklist dari dokumen, itu hanya untuk membantu saja, bukan sebagai alat pengumpul data yang utama. Karena yang mengumpulkan data, yang sangat memahami atau mengetahui kondisi datanya itu adalah peneliti itu sendiri. Apakah jawaban-jawaban dari partisipan, dari subjek penelitian itu eh, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau mungkin perlu diperdalam lagi, perlu ditanyakan lagi, atau justru melebar pembicaraannya ke arah yang bukan seharusnya, bukan tujuan penelitian kita. Nah, jadi yang bisa mengontrol semua itu, mengontrol arahnya data itu ya peneliti itu sendiri. Kemudian karakteristik berikutnya adalah sumber data sifatnya multiple atau bisa lebih dari satu. Kalau misalnya penelitian kuantitatif, sumber datanya ya cuma dari subjek penelitiannya saja. Sedangkan kalau dari penelitian kualitatif, sumber data bisa dari berbagai macam. Misalnya dari individu itu sendiri, partisipan penelitiannya ya. Itu saja bisa dilakukan wawancara, bisa dilakukan observasi, bisa dilakukan telaah terhadap dokumen-dokumennya, diary-nya mungkin, atau foto-foto, rekaman suara, dan sebagainya. Atau bahkan datanya bisa didapatkan dari significant other dari orang itu, dari teman-temannya, sahabatnya, pasangannya, suami, istri, orang tua, atau lainnya. Jadi datanya bisa didapat dari berbagai macam, berbagai sumber.
Kemudian menggunakan analisis data deduktif dan induktif. Nah, kalau pada penelitian kualitatif bisa diawali dari berpikir secara umum, mempertanyakan bagaimana bisa perilaku seperti itu muncul, sampai fokus pada perilaku yang spesifik, kayak eh, faktor psikologis apa sih yang ternyata berpengaruh terhadap kemunculan perilaku itu, atau bisa juga diawali dari berpikir induktif. Jadi fokus berawal dari kasus yang fokus, kayak misalnya kenapa ya kok Rachel V-nya itu bisa kabur dari karantina. Nah, itu kan sudah sangat fokus sehingga nanti hasil akhirnya bisa menyimpulkan bahwa alasan kenapa orang-orang yang kabur dari karantina itu apa saja. Nah, misalnya seperti itu. Atau bahkan eh, analisis data deduktif dan induktif ini bisa dilibatkan sekaligus dalam eh, nanti analisis data penelitian kualitatif. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah makna dari partisipan. Ingat bahwa karakteristik atau tujuan dari penelitian kualitatif itu kan untuk mendeskripsikan makna dari individu yang mengalami fenomena tertentu gitu kan. Nah, maka jangan sampai memang kita sebagai peneliti itu sebagai instrumen kunci, tapi jangan sampai kita ini mencampuri atau mendefinisikan makna dari partisipan kita. Jadi kita itu kayak fungsinya hanya sebagai perangkum dan melakukan parafrase. Kira-kira seperti itu saja, bukan untuk judging, menilai apakah eh, yang mereka pikirkan atau yang mereka rasakan itu seperti ini. Bukan seperti itu, tapi tugas kita justru cuman cross check apakah benar yang mereka lakukan itu seperti ini, apakah benar yang mereka rasakan seperti ini. Seperti itu. Kemudian ada desain penelitian yang berkembang. Desain penelitian yang berkembang ini terkait dengan bisa jadi penelitian yang kita inginkan, kita berangkat dari yang kita pikirkan pertama, itu ternyata setelah menemui data di lapangan, kondisinya totally different. Sehingga arah penelitian kita itu harus dirubah sedikit atau menggunakan desain yang berbeda dibandingkan rencana awal kita. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu kan kalau fenomenanya A, maka teori dan metode penelitiannya itu ya pasti menggunakan A juga. Gak bisa fenomenanya A, maka metodenya pakai B dan C, atau mungkin tengah-tengah bisa berubah. No, itu tidak bisa kalau di penelitian kuantitatif. Dan kalau penelitian kualitatif, karena sifatnya begitu dinamis, penelitian ini, sehingga desainnya itu bisa tergantung pada kondisi di lapangan itu seperti apa. Kemudian ada yang namanya reflexivity. Reflexivity itu adalah kondisi sesadar-sadarnya peneliti bahwa peneliti ini adalah sebagai peneliti saja, bukan sebagai judging, bukan sebagai penilai. Jadi fungsi kita itu cuma sebagai refleks cermin saja dari partisipan kita.
itulah kenapa yang saya bilang tadi, pada penelitian kualitatif itu kita tidak bisa mencampurkan value kita, nilai kita, pikiran kita, atau perasaan kita pada hasil dari penelitian kita. Saat melakukan analisis data, ibaratnya kita tuh harus setulus itu, sebebas itu. Jadi kita benar-benar tidak bertujuan apapun saat menganalisis data. Jadi hanya untuk melakukan parafrase, melakukan coding, menemukan pola-pola jawaban dari subjek penelitian kita, bukan untuk memastikan peneliti kita itu partisipan kita itu benar atau salah, atau baik atau buruk dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik dari penelitian kualitatif sifatnya menyeluruh, yaitu bisa menjelaskan keseluruhan proses atau bisa menjelaskan berpikirnya individu atau berperasaannya individu terkait fenomena tertentu, yang mana itu bisa menjelaskan prosesnya gitu, dan datanya bisa lebih mendetail karena datanya didapatkan dari banyak sumber, baik itu sumber internal partisipan atau dari significant other-nya. Nah, kira-kira seperti itulah karakteristik dari penelitian kualitatif. Nah, yang terakhir ini adalah perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Diawali dari filsafatnya. Kalau kualitatif, filsafatnya adalah filsafat interpretif, yang mana berasumsi bahwa realitas perilaku manusia itu dinamis dan unik. Jadi tidak ada perilaku manusia yang sama. Meskipun mungkin wujudnya sama, tapi bisa jadi alasan dia berperilaku atau bentuknya itu berbeda. Lalu pada penelitian kuantitatif didasari dari filsafat positivistik yang berasumsi bahwa realitas itu fix, itu statis dan bisa diukur. Maksudnya statis di sini adalah perilaku yang muncul di satu orang dan muncul di orang lain bisa jadi alasannya sama, atau perilaku yang muncul di sini bisa jadi di tempat lain. Jika karakteristik orangnya sama, dia akan memunculkan pola perilaku yang sama. Itu dari penelitian kuantitatif. Kemudian dari metodologinya, desain data, pengumpulan data, jenis data, dan analisis datanya tentu saja sebetulnya berbeda. Kalau kualitatif itu desainnya naratif, sedangkan kuantitatif desainnya lebih berdasarkan hukum sebab akibat ya. Terus pengumpulan datanya disesuaikan dengan desainnya masing-masing ya. Kalau kualitatif mengumpulkan data-data yang sifatnya deskriptif karena desainnya berupa desain-desain naratif. Jenis datanya sumbernya dari rekaman tulisan, rekaman gambar, atau rekaman suara. Data analisisnya tujuannya untuk menemukan tema-tema, menemukan pola-pola, dan menginterpretasi dari deskripsinya partisipan kita. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, karena tujuannya untuk membuktikan hipotesis, sifatnya berupa hukum sebab akibat, maka
data-datanya juga berasal dari hasil-hasil pengukuran menggunakan instrumen-instrumen tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitiannya, yang mana jenis datanya berupa data-data numerik, sehingga analisis datanya harus menggunakan analisis data statistik.